Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian luar biasa. Salah satunya, Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Nabi Idris juga disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Maryam ayat 56. Allah SWT berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris juga termaktub jelas dalam Surat Al-Anbiya ayat 85. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Disebutkan bahwa Nabi Idris dilahirkan ke dunia di masa Nabi Adam masih hidup. Beliau merupakan orang yang jujur, sabar, dan luar biasa dalam kontribusinya kepada kemanusiaan. Sebab Nabi Idris diriwayatkan sebagai orang pertama yang memperkenalkan cara membaca dan menulis kepada manusia. Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah dari kakek Nabi Nuh. Nabi Idris dulunya adalah Nuh. Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Beliau hidup dan tumbuh sesuai namanya. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang senang belajar dan ahli mengkaji fenomena alam, terutama ilmu falak atau perbintangan dan matematika. Karena pengetahuan ini, Nabi Idris kerap menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan. Beliau juga disebut merupakan orang pertama yang memanfaatkan ilmu perbintangan tersebut sebagai petunjuk arah, penentu waktu untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca yang akan datang. Nabi Idris diutus di kawasan Babilonia, Irak kuno. Namun karena penduduknya tidak mau beriman, Nabi Idris dan beberapa pengikutnya pun hijrah ke Mesir. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, Nabi Idris tak henti bertasbih tiap melakukan perbuatan baik, mulai menjahit maupun menulis. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang bisa menulis. Hal itu termaktub dalam surat Al-Alaq ayat 4-5. Allah SWT berfirman, "Dia mengajar manusia menulis dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5. Dari ayat yang kita sebutkan tadi, orang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pena ialah Nabi Idris alaihissalam. Sebelum Allah mengajarkan kepadanya hidayah, menulis, dan berkreasi, serta hal-hal lainnya. Selama 345 tahun Nabi Idris hidup, beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah, mengajarkan ketauhidan di wilayah Irak dan Mesir kuno. Nabi Idris sendiri memperoleh wahyu pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada usia 82 tahun. Namun ada pula yang mengatakan beliau menerima kenabian pada usia 40 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar beribadah kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar dan menulis. Keterampilan-keterampilan itu pelan-pelan ia ajarkan kepada kaumnya. Menurut hadis dari Abu Dar, Nabi Idris juga merupakan nabi yang diberi mukjizat menjadi orang yang pertama yang melakukan aktivitas menjahit pakaian. Sebelumnya, manusia pada zaman dahulu hanya menutup bagian-bagian tubuh mereka dengan dedaunan atau kulit hewan dengan seadanya saja. Kemudian Nabi Idris menjahit sebuah pakaian dan jadilah baju yang layak dipakai oleh manusia. Nabi Idris juga kerap membagikan baju-baju layak pakai hasil jahitannya kepada orang-orang yang tak punya. Nabi Idris diriwayatkan tak henti beribadah siang dan malam sampai orang lain kesulitan untuk menggambarkan giatnya ibadah Nabi Idris. Bahkan malaikat maut Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Dikisahkan malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Maka malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusia. Nabi Idris alaihissalam terbiasa melakukan puasa dahar. Ketika tiba waktu berbuka, maka malaikat maut membawakan banyak makanan dari surga. Saat malaikat maut tiba di depan rumah Nabi Idris pun membuka pintu rumahnya dan mendapati seorang tamu yang membawa banyak sekali makanan. Akhirnya tamu itu pun dipersilakan masuk. Karena sopan santunnya Nabi Idris kepada tamu, Nabi Idris pun menawarkan makanan itu kepada sang tamu yang lantas ditolaknya. Nabi Idris sesungguhnya saat itu tidak sadar bahwa ia tengah berhadapan dengan malaikat maut, yakni malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia. Mereka berdua sempat berbincang-bincang dan berjalan-jalan di sekitar kediaman Nabi Idris. Setelah beberapa hari bersama, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu, sebab tamu itu tidak pernah menyentuh jamuannya sama sekali.
Dalam riwayat Ibnu Abu Nujaih telah meriwayatkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit dan tidak mati. Perihalnya sama dengan pengangkatan Nabi Isa. Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Bahwa Idris diangkat ke langit yang ke-6 dan wafat di tempat itu. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak Ibnu Muzahim. Malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris, maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris. Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu." Malaikat maut berkata, "Padahal aku mencabut nyawamu dengan halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya." Wahai malaikat maut, aku masih punya kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin melihat neraka jahanam, dan aku akan beribadah kepada Allah Ta'ala setelah melihat tali kekang dan hiruk-pikuk jahanam, kata Nabi Idris. Malaikat maut menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahanam tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala?" Allah pun memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Di sana beliau melihat semua hal yang Allah ciptakan untuk musuh-musuhnya, mulai dari rantai, belenggu, tali kekang, ular, kalajengking, api, ter, zakum, dan air panas. Kemudian keduanya kembali. "Wahai malaikat maut, aku punya kebutuhan lagi terhadapmu. Aku ingin engkau membawaku ke surga. Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan untuk para kekasihnya, dan aku akan menambah lagi ibadahku," kata Nabi Idris lagi. Malaikat maut menjawab, "Bagaimana bisa aku pergi ke surga tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala?" Allah pun memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu surga. Dari sana Nabi Idris bisa melihat kenikmatan-kenikmatan, kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon, sungai-sungai, dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, aku telah merasakan pahitnya kematian, telah melihat hiruk-pikuk neraka jahanam. Apakah engkau mau memohon kepada Allah agar mengizinkanku masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian?" Malaikat maut meminta izin kepada Allah, dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga, dan beliau meninggalkan sendalnya di bawah pohon yang ada di surga lalu keluar. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, sendalku tertinggal di dalam surga." "Kalau begitu, kembalilah dan ambillah sendalmu," kata malaikat maut. Maka beruntunglah Nabi Idris berada di surga Firdaus dengan mendaras kitabullah, dan Allah mencukupkannya dari keburukan iblis. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan mengikuti jejak para nabi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.